Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, ya. Agar kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di penghujung bulan Rajab. Hari ini tepatnya tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah. Ya, bermakna eh, hari Kamis atau tanggal 27 Rajab bertepatan hari Kamis lalu adalah sebagian umat Islam memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Artinya bulan Rajab menjadi salah satu bulan yang sangat bersejarah, khususnya kita bagi umat Islam seluruh dunia. Sehingga sayang apabila kita hanya memperingati, kita hanya sekedar mengenang kisahnya, tapi tanpa mengambil hikmah, mengambil makna di balik Isra Mi'raj tersebut. Ya. Nanti boleh ditulis di kolom chat apa hikmah menurut Bapak Ibu di balik Isra Mi'raj tersebut. Boleh sambil ditulis menurut Bapak Ibu yang selama ini difahami, apa sih pelajaran, apa hikmah besar di balik Isra Mi'raj tersebut. Kenapa kita sebut menjadi sebuah peristiwa bersejarah? Ya. Karena bagaimana tidak Bapak Ibu, Ayah Bunda, Isra Mi'raj suatu perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu satu malam untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita uraikan seperti apa tuh, ya. Hingga ujungnya, oleh-olehnya, hadiahnya pulang membawa menerima kewajiban sholat 5 waktu. Itu ya. Nah, jadi pada malam yang diberkati tadi ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi malam itu malam yang penuh berkah, diberkahi. Di malam itulah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritual. Perjalanan yang sangat agung, syarat makna. Ya.
kejadian yang luar biasa yang kelak Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat di sana, ya, dan menyimpan banyak hikmah, banyak pesan-pesan mulia, di mana fase perjalanan atau sebelum perjalanan dari Mekah, kemudian perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, lalu kemudian fase berikutnya adalah Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Banyak hikmah, ya. Dan insya Allah pesan-pesan itu menjadi pesan yang sangat relevan, penuh makna dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita. Di Al-Qur'an berulang diingatkan, afala ta'qilun. Tidakkah kita memikirkan? Afala tatafakkarun. Tidakkah kita berpikir? Afala yatadabbarun. Tidakkah kita mentadabburi? Dan berbagai perintah-perintah pengingat bagi kita untuk senantiasa menggunakan akal dan pikiran. Maka di balik peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ada peristiwa sains, pengetahuan yang kita berpikir, tapi juga ada peristiwa spiritual. Kita tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi juga ada sisi lain. Ya, ujungnya adalah bagaimana kita mendapatkan tauhid. Bagaimana agar keimanan itu masuk ke dalam diri. Mari kita lihat bagaimana para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, kan mereka punya misi yang sama, punya tugas yang sama, yaitu tauhid. Karena para nabi dan rasul itu kan punya, ya, tujuan sama, adalah mengajak manusia kepada agama tauhid. Ya. Lalu bagaimana pelajaran tauhid ini sampai kepada kita? Mari kita awali dengan surah Ali Imran 190. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, zikir, baik berdiri, duduk, atau berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sains, ya. Gimana penciptaannya? Melihat penciptaan alam semesta raya. Tapi kemudian dia mengingat, berzikir. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau ciptakan ini semuanya. Maha suci Engkau. Faqina adzabannar, lindungi kami dari api neraka. Jadi melihat sesuatu, melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi untuk mendapatkan keimanan itu, ya, sampai kemudian kita bermunajat dan mengatakan ma khalaqta hadza batila.
Sehingga ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, baca, science, ya, baca, pelajari, Iqra. Apa yang dibaca, apa yang dipelajari? Bukan sekedar ilmu pengetahuannya. Banyak orang yang belajar, ya Iqra, memahami sebuah ilmu, bahkan sampai mendapatkan gelar, ya, S1, S2, S3, Iqra, tapi tanpa spiritual, tanpa bismi rabbik, maka ilmu pengetahuannya justru menjauhkan dari Tuhan. Maka Iqra di sini bagaimana kita mempelajari sains, pengetahuan, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena seharusnya orang yang semakin cerdas, ilmunya semakin banyak, karena dia Iqra, dia membaca, ya, ahli, pakar, dan sebagainya. Seharusnya ilmu pengetahuannya itu mendekatkan kepada Allah. Tapi kenyataannya justru ada banyak orang yang dia ilmunya tinggi, tapi ilmunya itu justru membuatnya dia tidak percaya Tuhan. Ateis. Ya, karena itu, Iqra, jangan berhenti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, baca wahai Muhammad, baca. Baca apa? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dan seterusnya. Maka dalam melihat peristiwa Isra Mi'raj juga, mungkin di awal, di saat itu, ujian keimanan bagi umat Muhammad di saat itu. Ya. Sehingga ada yang percaya, tapi juga ada yang tidak percaya. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang manusia yang hidup di padang pasir, ya, tandus, kendaraan masyarakat saat itu hanya onta, kuda, ya, tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan-kendaraan yang canggih. Tapi kemudian tiba-tiba esok hari di pagi hari, seorang manusia yang dikenal dengan ummi, tak bisa baca tulis, gitu ya, lalu mengabarkan kepada masyarakat bahwa saya semalam baru saja pulang dari perjalanan ke Palestina, melakukan Isra Mi'raj. Secara logika, sekiranya Bapak Ibu hidup di zaman itu, kira-kira masuk akal nggak? Secara logika. Logis nggak? Susah, susah masuk akal, Ustaz. Susah masuk akal. Gimana mungkin? Kalau mungkin saat ini, di zaman sekarang, ada pesawat yang paling canggih, atau dengan teknologi, ya, Zoom misalnya, kemudian ada orang mengatakan, semalam saya dari Jakarta, meskipun lewat Zoom atau lewat virtual, lewat apa. Tapi di zaman itu, nggak masuk akal, nggak logis. Disitulah ujian keimanan. Mereka yang tidak beriman, ya, di antaranya bertambah ketidakimanan. Nah kan, terbukti nggak mungkin tuh, nggak masuk akal omongannya, gitu. Tapi ada juga yang tidak beriman, lalu kemudian beriman. Yang beriman bertambah keimanan. Ya. Namun sekali lagi, di sini tergantung siapa yang Allah berikan hidayah. Karena Allah berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah yang memberi petunjuk. Maka bersyukur kita
Kita diberikan iman, kita diberikan petunjuk untuk mengimani. Tidak sedikit pun mempertanyakan tentang benar atau tidaknya peristiwa Isra Mi'raj. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah kisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Kita beriman kepadanya. Ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu kan pemilik waktu. Allah pencipta alam semesta raya. Allah pemilik setiap ruang. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan apapun, menghendaki kejadian apapun di balik ciptaannya. Bagi kita tidak masuk akal. Bagi Allah, kun fayakun. Mudah bagi Allah. Ya, sangat logis karena Allah yang mencipta. Allah yang mengatur. Allah pemilik waktu. Inilah tentang keimanan, tentang tauhid dalam balik peristiwa Isra Mi'raj. Dan tidak mudah menanamkan keyakinan itu. Sebagaimana juga mudah nggak Bapak Ibu menjelaskan tentang bagaimana rasa durian kepada orang-orang yang belum pernah melihat durian? Gimana menjelaskannya? Orang yang nggak pernah tahu tentang durian, belum pernah lihat, belum pernah mencicipi, tapi dijelaskan. Kira-kira nyambung nggak penjelasan kepada mereka? Artinya mereka mampu merasakan nggak? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa. Lihat aja nggak pernah. Memegang nggak pernah, nggak tahu durian itu apa. Tapi kemudian ibu cerita, bapak cerita tentang enaknya durian. Apa paling enak sih? Durian Pasuruan. Apa? Kalau di Malaysia itu ada musangking gitu ya. Menceritakan tentang enaknya rasa durian kepada orang yang pecinta durian, yang suka durian, kira-kira nyambung nggak? Sama. Nah, tentang keimanan juga sama. Keimanan itu bukan hanya sekedar di, dilihat, didengar, lalu diucapkan, saya beriman. Tidak. Tapi iman itu Diyakini dirasakan dengan hati. di hati, dirasakan. Karena itu bukan hanya eh, mengakui Tuhan, adanya Allah, mengimani, tapi merasakan keberadaan. Merasakan ada dia yang maha melihat, yang maha menatap. Kalau beriman hanya sekedar ucapan, saya beriman, tidak cukup. Seperti dalam Al-Quran disebutkan kisahnya orang-orang Arab Badui ketika datang kepada Nabi Muhammad dan mereka berkata, saya telah beriman, kata orang-orang Arab Badui. Oh, saya sudah beriman. Lalu Allah menurunkan ayatnya dan mengatakan, ya, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum beriman, karena iman belum masuk ke dalam hati. Ayatnya apa? Qalatil a'rabu amanna. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kalian baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati. Jadi iman bukan di lisan, tapi pembuktian, tasdik bil qalb, ya, rasakan di dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diceritakan tentang nikmatnya iman sebagaimana tidak bisa diceritakan nikmatnya rasa durian. Tapi kita perlu melakukan sebuah perjalanan. Kita rasanya perlu melakukan Isra Mi'raj. Isra itu artinya apa? Perjalanan. Dalam tanda kutip, kita semua punya Isra dan Mi'rajnya masing-masing. Perjalanan-perjalanan spiritual kita masing-masing ada. Sehingga kita bisa Mi'raj. Mi'raj itu artinya apa?
Dari akar kata aroja, mi'raj itu artinya naik, tangga. Kalau Nabi Muhammad kan ketika mi'raj itu kan berlapis gitu ya. Berlapis langit satu, dua, dan seterusnya. Itu kan bertangga, naik. Demikian pun kita. Dalam kehidupan ini, kita harus melakukan sebuah perjalanan untuk kemudian menemukan, ya, menemukan eh, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. Nah, perjalanan spiritual ini pun yang juga dirasakan oleh para nabi dan rasul. Ya, terutama yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, bagaimana eh, sebuah perjalanan Iqra, lalu kemudian menemukan spiritual ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, dikisahkan dalam Sinai, Tur Sinai, dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Musa berbicara dengan Allah. Apa yang dikatakan Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, tunjukkan dirimu, aku ingin melihat engkau. Sebelum itu, Musa kan sudah mendapatkan keistimewaan. Setelah lebih kurang 40 hari di Bukit Sinai, ya, mendapatkan keistimewaan dan sebagainya. Ya, perintah langsung dari Allah. Tapi tidak cukup. Musa ingin membuktikan. Lalu dia ingin, dan dia berkata, ya Tuhanku, aku ingin melihat engkau. Hari ini anzur, ingin melihat langsung. Apa jawaban Allah? Lantaroni, engkau tidak sanggup melihatku, wahai Musa. Jadi Musa, Nabi yang berbicara langsung. Wa kallamahu rabbuhu. Jadi Allah berbicara langsung kepada Musa. Tapi Musa tidak cukup. Dia ingin melihat langsung. Rabbi arini anzur ilaik. Saya ingin melihat engkau, ya Allah. Allah menjawab, lantaroni, kau tak sanggup melihatku Musa. Walakin anzur ilal jabal. Lihat gunung itu, Bukit Tursina itu. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, ya, fa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani, kau akan melihat. Ketika Musa melihat arah gunung Tursina, apa yang terjadi? Dengan cahaya Allah, kekuasaan Allah, gunung yang tadi, yang bukan gunung gunung berapi, ya, gunung itu hancur. Dan seketika itu Musa pingsan, tak sadarkan diri. Setelah sadar, Musa kemudian berkata, aku beriman ya Allah. Tubtu ilaik wa ana awwal mu'minin. Aku bertobat, aku beriman. Apa yang didapatkan oleh Musa? Pengetahuan atau keimanan? Mengetahui tentang adanya Allah atau mengimani, merasakan? Merasakan sampai pingsan. Dia merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Tak bisa melihat langsung. Itu sebuah keimanan. Sama juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Ya. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Nabi Ibrahim seorang nabi yang istimewa. Suatu ketika Nabi Ibrahim ingin ditunjukkan, diperlihatkan bagaimana menghidupkan yang sudah mati. Hari ini ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Hari ini kaifa tuhyil mauta. Allah menjawab, awalam tu'min. Ibrahim, apakah engkau tidak yakin?
apakah engkau belum yakin kepadaku? Qala bala. Ibrahim menjawab, bala. Tidak ya Allah, aku yakin. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku ingin agar aku semakin mantap, tenang hatiku, semakin mantap keimanan. Lalu Allah perintahkan, fakhudh arba'atan minat thair. Kalau gitu, wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Kemudian 4 ekor burung tadi itu dipotong-potong, dicincang. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu kemudian letakkan potongan-potongan burung tadi di beberapa bukit-bukit terpisah. Ya. Beberapa bagian, beberapa potong di gunung ini, bukit ini, dan seterusnya terpisah-pisah. Tsumma du'hunna, setelah itu panggil. 4 ekor burung itu panggil lagi. Maka apa yang terjadi setelah dilakukan oleh Ibrahim? 4 ekor burung yang sudah mati dicincang-cincang terbang kembali, hidup kembali. Apa yang disaksikan oleh Ibrahim? Mukjizat, kebesaran Allah, keagungan Allah. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Inilah peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ditunjukkan langsung bagaimana 4 ekor burung yang sudah mati hidup kembali. Ditunjukkan langsung bagaimana gunung Tursina hancur. Tapi kita bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Ibrahim. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini tidak ada gunung Tursina yang hancur. Bagi umat Nabi Muhammad tidak ada 4 ekor burung yang mati hidup kembali. Kita adalah umat yang ayat pertamanya diturunkanlah Iqra, sains. Tapi juga Bismi Rabbik, mendekatkan kita kepada Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat, karena disitulah Nabi Muhammad SAW diundang langsung oleh Allah, berjumpa dengan Allah. Di dalam perjumpaan dengan Allah di Sidratil Muntaha, disitulah terjadi sebuah percakapan. Bayangkan, setelah Nabi Muhammad diperjalankan itu, lalu kemudian naik Mi'raj, Nabi Muhammad kan melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Karena itu ayatnya, linuriyahu. Ya. Jadi 3 ayat yang saya bacakan tadi itu ada akar kata yang sama. Kalau Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaika. Ada kata ro'a, aro yuri, itu adalah akar katanya. Kemudian Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan juga, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan mati. Di ayat ini, Al-Isra ayat 1, linuriyahu. Sama, akar kata yang sama. Cuman yang Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu, dia meminta kepada Allah, ya, agar diperlihatkan kepada mereka. Tapi di ayat ini, bukan Nabi Muhammad meminta, tapi justru Allah menunjukkan, memperlihatkan. Linuriyahu, agar kami, Allah, memperlihatkan kepadanya, Muhammad, min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bagaimana kebesaran Allah. Bagaimana alam semesta. Nabi Muhammad sudah menyaksikan, merasakan dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Bahkan diajak melihat penghuni surga, neraka. Nabi Muhammad melihat, merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka ketika berjumpa di saat itu, ya, sudah merasakan nih, tapi kan belum berjumpa langsung.
perasaan yang luar biasa tadi itu. Kemudian tiba-tiba di Sidratil Muntaha berjumpa. Bayangkan kalau terjadi pada Bapak Ibu. Ada kerinduan yang sangat. Ya. Pak Ujang, Pak Zainal. Kerinduan yang sangat. Ya. Coach Ajeng. Mungkin kerinduan yang sangat ingin berjumpa dengan orang tua. Lalu kemudian keinginan itu berkumpul. Sehingga datang waktunya. Idul Fitri. Kira-kira perjumpaan dengan orang tua itu menjadi perjumpaan biasa. Atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Nah, perjumpaan yang menyenangkan. Menyenangkan. Itu dengan orang tua kita. Mungkin berpisah sekian lama gitu ya, baru berjumpa. Ini Nabi Muhammad sudah merasakan bagaimana perasaan dan kerinduan melihat keagungan, kebesaran, kasih sayang Allah. Lalu tiba-tiba Sidratil Muntaha berjumpa, Allah Akbar. Maka tak ada kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kala itu kecuali sebuah salam penuh ta'zim. Seraya dia berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Segala keberkahan, keagungan, kemuliaan hanya milik-Mu ya Allah. Rasakan, saya ingin Bapak Ibu merasakan, bayangkan. Kasih sayang Allah, cinta Allah. Berkumpul situ cintanya seorang ibu kepada anak atau seorang anak kepada ibunya. Bayangkan jutaan ibu berkumpul yang menyayangi anak. Dan itu belum ada artinya dibanding cinta sayangnya Allah. Dan di saat itu tumpah di dalam peristiwa Sidratul Muntaha itu. Dan di saat itu Allah menjawab salam kekasihnya. Seraya berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu, wahai Nabi. Rahmat Allah dan berkah untukmu. Masya Allah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sayang kepada kita, Bapak Ibu. Bayangkan, di peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang luar biasa. Di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad masih ingat kita. Menginginkan agar keberkahan, keselamatan, rahmat Allah itu juga turun kepada umat. Nabi kemudian berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan itu mudah-mudahan juga untuk kamu dan orang-orang hamba-hamba yang soleh. Disebut umat Nabi Muhammad. Dimohonkan Pak Bujang, Bu Mungki, Coach Ajeng, Bu Titi, Pak Zainal. Disebut Bu Umi, disebut namanya. Disebut Bu Rusmawati, Bu Nani. Disebut wa ala ibadillahi sholihin. Dan di kala itu, ars bergetar. Para malaikat bersaksi. Percakapan agung seorang hamba kekasih Allah dengan Rabbul Izzati. Alam semesta menyaksikan. Para malaikat bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peristiwa yang sangat agung. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat sebagai hadiah yang kelak akan disampaikan kepada umat, dan Nabi Muhammad pun turun ke bumi. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, Pak Zainal mungkin sudah mendapatkan kenikmatan luar biasa berjumpa dengan Allah. Nikmat yang luar biasa itu. Kira-kira mau turun lagi nggak ke bumi? Ketemu Abu Jahal, ketemu Abu Lahab. Udah ketemu dengan Allah dengan kenikmatan luar biasa. Kalau kita mau turun lagi nggak Pak? Ya, benar-benar. Udah nikmat Sudah, kan? sudah nikmat, sudah senang, rindu, bangga, senang sekali gitu. Ya. Dan Nabi Muhammad ingat kita, cinta kepada kita. Tetap turun ke bumi. Ketemu lagi Abu Jahal, Abu Lahab. Oke. Mendakwahkan kepada mereka. Jadi kita menikmati kenikmatan spiritual di atas sajadah, ibadat. Tapi ingat, kita harus berdakwah, berjumpa dengan mereka. Dan sebagai ungkapan terima kasih umat Nabi Muhammad, maka kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Masya Allah. Dan itu diabadikan dalam sholat, di dalam bacaan tahiyat, perjalanan spiritual Isra Mi'raj diabadikan dalam sholat kita, bacaan tahiyat, dan di ujung sholat. Dan sholat itu adalah mi'raj kita kepada Allah. Di ujung sholat, mengakhiri sholat, apa yang kita ucapkan? Salam. Salam kita bukan sekedar ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa gerakannya ketika salam dalam sholat? Menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena disunahkan itu menengok secara sempurna. Kalau Iya, Nabi itu menengok sampai full. terlihat terlihat pipinya sampai belakang. Jadi bukan sekedar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan begitu. Ada nggak yang sholat salamnya begitu? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada berburu-buru. Perlahan. Kenapa? Karena ujung sholat itu adalah menyebarkan ihsan, menyebarkan kebaikan, mengejarkan kedamaian. Karena itu nengoknya yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Menyebarkan kedamaian sekitar. Menyebarkan ihsan. Karena itu sholat itu bukan membuat kita sombong. Membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Tidak. Tapi justru setelah sholat, kita menyebarkan kedamaian pada kita. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah. Ya. Jadi bukan sekedar salam mengakhiri sholat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai. Bukan itu. Tapi ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sholat hadiah Isra Mi'raj. Ya. Yang kemudian ketika kita praktekkan, itu bukan sekedar bagaimana kita membangun hubungan secara vertikal kepada Allah, tapi bagaimana pula dampaknya itu bisa berdampak secara sosial, menyebarkan kebaikan, kedamaian, mengajak kepada kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sambil nengok ya. Sempurna pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh sampai wabarakatuh juga boleh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi.
Masya Allah. Jadi Iya. setelah perjalanan Mi'raj kepada Allah dalam sholat, ya, turun lagi ke bumi. Kalau Nabi Muhammad turun lagi menyebarkan kepada masyarakat. Kita dalam sholat juga sama. Setelah kita ujungnya adalah salam. Lihat kanan kiri, sekitar kita, bahwa kita tidak sendiri, kita pun harus mengajak yang lainnya. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan musuh kita. Ya. Tapi bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa kita dapatkan dalam peristiwa ini luar biasa, ya. Belum lagi apabila kita melihat sejarah sebelum Nabi Isra Mi'raj, ya. Nabi Muhammad sudah berdakwah kepada kaum Quraisy sebelum berangkat, ya. Namun kala itu tantangan yang luar biasa yang beliau dapatkan. Beliau menghadapi tantangan ketika berdakwah saat itu, sebelum peristiwa itu. Penuh keberanian beliau melakukan itu. Ya. Bayangkan, Nabi Muhammad dicemooh dan sebagainya. Tapi saat itu Nabi Muhammad belum orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani untuk menyakiti secara fisik Nabi Muhammad. Nggak ada. Mereka menolak, mereka menentang, tapi tidak ada yang sampai melukai secara fisik Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad dilindungi oleh dua orang yang sangat melindungi Nabi dalam dalam berjuang dalam berdakwah. Siapa itu? Istrinya Khadijah Al-Kubra yang sangat disegani juga, ya. Dan yang kedua, seorang yang disegani oleh masyarakat Quraisy yaitu pamannya Abu Thalib. Ya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu segan, tidak mau mengganggu secara fisik, ya, melukai secara fisik. Menolak, iya. Namun apa yang terjadi ketika keduanya di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian, meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia, kemudian berikutnya Abu Thalib meninggal dunia. Kesedihan yang luar biasa. Dua orang yang membantu, membela, melindungi Nabi Muhammad, keduanya berpulang. Ya. Mulailah setelah itu, apa yang terjadi? Penolakan yang luar biasa. Ya. Bahkan dilempari batu. Ketika sujud di Ka'bah, kepalanya ditaburi kotoran. Masya Allah, perjuangan. Hingga saat itu Nabi Muhammad ingin mencari perlindungan. Karena banyak kerabatnya, keluarganya yang tinggal di Taif. Maka Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan maksud untuk mendapatkan kekuatan, perlindungan di Taif. Muhammad bersama Sa'id bin Harithah pergi ke Taif. Namun apa yang terjadi sampai di Taif? Bukannya penerimaan, bukannya perlindungan. Tapi orang-orang Taif berkumpul untuk melempari Nabi dengan batu. Allahu Akbar. Nabi dilempari dengan batu. Disambut dengan lemparan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bayangkan. Kalau itu terjadi pada kita. Mencari perlindungan kepada kerabat. Ya. Namun ternyata apa yang terjadi? Kerabat yang kita harap-harapkan akan melindungi, ternyata dia termasuk yang akan menolak kita, melempari. Allah. Dikabarkan sebuah riwayat, Nabi sampai terluka
sampai 80 luka berdarah-darah tentu saja. Allahu Akbar. Sampai-sampai kemudian Nabi mundur beristirahat di bawah pohon kurma. Lalu Nabi mengutus malaikat penjaga gunung. Temui kekasihku Muhammad. Lalu apa saja yang dia minta, penuhi. Kata Allah pada malaikat penjaga gunung. Apa saja yang diinginkan, maka penuhi. Datang malaikat penjaga gunung berjumpa dengan Nabi. Wahai Muhammad, jika engkau perintahkan padaku untuk mengangkat bukit Taif itu, membalikkan bukit Taif, sehingga hancur musnah penduduk Taif itu. Jika engkau izinkan, aku akan lakukan itu. Allahu Akbar. Apakah Nabi Muhammad mengizinkan? Tidak. Tapi Muhammad sayang, cinta. Meskipun sebelum malaikat datang, malaikat gunung itu datang, Nabi Muhammad sedih luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Mengadu Nabi Muhammad. Tapi ketika malaikat datang, diutus Allah, apa yang Nabi kekasihku inginkan, penuhi. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Jangan engkau lakukan itu, wahai malaikat. Mereka menolak kehadiranku karena sesungguhnya mereka belum tahu apa yang akan aku sampaikan kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan. Biarkan. Aku berharap semoga kelak di antara mereka, keturunan mereka, ada yang beriman. Masya Allah. Sehingga kini Bapak Ibu, Taif itu beriman kepada Allah. Saat ini, para jamaah haji, umroh, biasanya ke sana ke Taif itu negeri yang makmur, daerah yang makmur. Inilah berkah Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Isra Mi'raj, keteguhan hati, keyakinan Nabi Muhammad kepada Allah, menghadapi tantangan demi tantangan, hingga kemudian setelah peristiwa Taif dan sebelumnya meninggalnya istri dan paman beliau, Allah memberikan hiburan kepada Muhammad, yaitu dengan Isra dan Mi'raj. Hiburan atas kesedihan beliau menghadapi tantangan dari kaum Quraisy. Allah Isra'kan, Allah Mi'rajkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit hikmah Isra Mi'raj ini menguatkan keyakinan kita, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadikan kita hamba yang tahu diri, hamba yang sadar diri bahwa kita adalah hamba. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar diri bahwa kita bisa beriman hari ini itu karena perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menikmati sholat, menikmati baca Al-Quran, kita bisa menikmati puasa, kita bisa menikmati indahnya sholat malam, kita bisa menikmati indahnya syariat ini, indahnya dalam bersaudara, menyebarkan persaudaraan.
Itu semuanya karena perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya karena cinta Nabi kepada kita. Dan pada akhirnya kita sadari bahwa ini semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan keimanan kami. Jangan kau palingkan kami dari petunjukmu, dari hidayahmu, ya Allah. Berikan kami rahmatmu, kasih sayangmu, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur al ikhwana al muslimin al mujahidina fi Filistin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ya Allah, ya Allah, pilihkanlah untuk kami bangsa Indonesia pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya, yang akan menjadi pemimpin bagi kami ya Allah. Pilihkan kami pemimpin yang saleh, yang takwa ya Allah, yang mengajak kami mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, yang menegakkan syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Coach Haris, terima kasih. Jazakallah